Selamat malam Sobat Sky Studio, bersama kembali lagi dengan saya Cak To. Nah ini kali ini kita kedatangan teman jauh sekali ini, temannya jauh sekali. Beliau ini dulu pernah melalang buana di hotel, tepatnya di beberapa hotel, baik di Jawa Timur, pernah di Jakarta. Terakhir kalau nggak salah jabatan beliau di Director of Sales and Marketing di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Tapi sekitar tahun kemarin itu beliaunya harus hijrah ke Norwegia. Wah, ini kita sapa. Saya pengen cerita sih, pengen dengar ceritanya beliaunya ini kayak apa kok bisa sampai ke sana. Kita sapa Mbak Feni Nurika. Mbak Feni, halo Mbak. Hai, hai Bapak, halo. Mbak, sebelumnya minal aidin wal faizin Ya, ya Mbak. Mohon maaf lahir batin. minal izin, wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan Kalau batin. boleh tahu jam berapa ini di sana? Sekarang jam 1 siang lebih 15 menit. Jam 13.15. 13.15. Di sini ini di Surabaya hampir setengah 7 malam ini Mbak. Berarti Kita selisihnya boleh 2 jam ya, ya. berarti saya yakin nggak ganggu tidurnya kan ini kan? Oh, enggak. Siang-siang berarti. Nggih. Mbak Feni, apa saya itu terus terang kaget ya. Dengar-dengar lama kita nggak ketemu apa-apa gitu, dengar-dengar Mbak Feni terus langsung ada kabar, saya ada di Norwegia. Oh, Norwegia. Saya kaget sekali. Saya kira Norwegia sebelahnya Madura. Ternyata Norwegia beneran. Mbak Fen, kalau boleh cerita Mbak, kok bisa sih Mbak? Mm-mm. Bisa sampai ke Norwegia itu ceritanya bagaimana ini Mbak? Bisa ceritakan? Eh, Sebenarnya saya juga nggak nyangka ya, kenapa saya bisa sampai ke sini nyasarnya kejauhan. Jadi waktu itu saya kerja di Jakarta di salah satu hotel berbintang. Jabatan terakhir saya di situ adalah Director of Sales and Marketing. Saya memasuki tahun kedua kalau nggak salah waktu itu. Sebelum saya memutuskan untuk hijrah ke Norway. Kebetulan eh, berat hati juga ya untuk ninggalin Indonesia saat itu, tapi karena satu dan lain hal, suami juga harus tugas di sini dan kita juga punya planning untuk ya banyaklah planningnya ya kan yang namanya orang-orang baru merit. Jadi mau nggak mau saya memutuskan untuk ikut suami ke sini. Jadi itulah asal muasal kenapa saya bisa terdampar di sini. Berarti suaminya emang lagi dinas di Norwegia ya saat ini ya? Iya, iya. Mbak, kilas balik lah. Ya. Dulu awal mula Mbak Feni ini berkecimpung di dunia pariwisata, dalam hal ini perhotelan itu, apakah Mbak Feni emang basicnya di sana atau bagaimana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Kalau basic sih sebenarnya saya nggak ada basic sama sekali untuk bidang hospitality industry. Mm-mm. Basic saya itu lebih ke mungkin ke administrasi ya, dan mungkin sedikit kesehatan karena saya dulu pernah sebentar banget sekolah kesehatan, tapi nggak sampai selesai. Uh, nggak tahu kenapa saat itu jiwa kecil saya tuh pengen banget nyoba suatu hal yang baru yang berkaitan dengan traveling karena waktu itu memang saya tuh hobi banget traveling. Jadi iseng-iseng saya dulu sempat kerja di salah satu travel agent di Surabaya. Nah, dari situlah saya belajar tentang hospitality industry. Karena saya waktu itu juga sempat nge-handle grup, nge-handle bookingan kayak bookingan hotel lah, bookingan grup dan lain sebagainya. Nah, dari situlah jiwa-jiwa hospitality saya muncul dan akhirnya setelah dari travel agent saya memutuskan untuk pindah ke dunia hotel. Jadi saya waktu itu kerja di hotel bintang 4 di Surabaya. Itu awal karir saya di dunia perhotelan itu kalau nggak salah di tahun 2010. 2010 ya. Ya. Jadi dari 2010 sampai 2019 saya di dunia perhotelan. Nggak kemana-mana.
Cuman hotelnya beda-beda aja dari hotel A ke B ke beda kota gitu-gitu aja sih. Mengesankan nggak sih Mbak bekerja di lingkup pariwisata itu, seneng nggak kalau Mbak Feni? Kalau saya mungkin karena akhirnya saya mengelola passion dan menemukan passion saya di situ ya. Jadi saya happy kerjanya. Hmm, jadi menyenangkan juga ya. Sangat amat menyenangkan. Terus ini Mbak, kembali lagi ke masalah Norwegia tadi. Mungkin kan tidak banyak orang yang punya kesempatan kayak Mbak Feni seperti ini. Yang ingin saya tanyakan Mbak, apakah sulit sih Mbak kayak mengurus visa atau mungkin stay di sana ini sulit nggak kalau menurut Mbak Feni? Eh, kita flashback mengurus visa dulu ya. Ya, Jadi mengurus visa itu kemarin lumayan sulit karena saya di sini izinnya itu adalah izin tinggal ya, bukan izin untuk traveling. Jadi ya mungkin betul. beda. Saya itu kemarin ngurus visa kurang lebih makan waktu hampir 6 bulan. 6 bulan. Ya. Jadi ada beberapa syarat yang mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya dan ada beberapa kebijakan juga dari pemerintah Norwegia. Mungkin pas kebetulan kemarin pas saya lagi ngurus itu ada kebijakan baru, jadi saya harus ngikutin kebijakan baru itu. Cukup makan waktu lama banget. Jadi dari di Indonesianya itu saya ngurus sampai ke embassy itu kurang lebih 5 bulan. 6 bulan lebih lah kalau nggak salah. Terus saya menunggu visa saya di approve itu kurang lebih 2-2,5 bulan. Jadi kurang lebih 7 bulan, 8 bulanan kalau nggak salah. Wih, karena tujuannya kan untuk stay di sana itu ya, bukan untuk wisata ya. Bedanya di sana. Ya. Ada Mbak, berarti ini udah berapa bulan Mbak ini tinggal di Norwegia? Saya starting di Norwegia itu dari bulan Oktober. Oh, hampir dari bulan Oktober 2019 ya Mbak. Nah terus yang jelas gini, kalau kita mungkin wisata gitu kan nggak lama ya, paling 15 hari, 14 hari paling gitu ya kalau ke Eropa misalkan. Terus ini Mbak Feni kan stay di sana, menetap di sana. Apa sih Mbak kesulitan atau mungkin tip ya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan masyarakat yang baru, itu tipnya apa Mbak Feni? Saya sedikit cerita awal-awal saya nyampe Norway. Yeah. Ini benar-benar cerita yang nggak akan pernah saya lupakan. The first time mungkin ini adalah pertama kali saya tinggal di negara yang mungkin suhunya itu cukup ekstrim ya untuk di wilayah Eropa, karena Norwegia ini adalah salah satu negara yang termasuk Skandinavia ya. Mana mungkin suhunya itu sometimes itu udah bener yang nggak bisa ngomong deh kalau masalah suhu. Sampai minus gitu ya? Iya. Pernah di sini itu feels like minusnya itu feels like minus 11. Itu udah benar-benar kita yang keluar rumah itu pakai bajunya sampai lapis 5. Yang udah kayak apa ya? Udah kayak lemper kalau kata orang kita. Kita udah bebet udah kayak mumi kalau mau pergi. Jadi dulu awal-awal nyampe sini, nyampe turun dari pesawat waktu itu saya kebetulan transit di Oslo ya. Jadi nyampe di Oslo itu kebetulan pas saya kesini itu ada winter. Tapi winter yang nggak begitu yang nggak begitu parah lah ya di Oslo ya. Nah nyampe sini itu saya langsung disambut suhu 0 derajat. Dan dengan kondisi berpakaian saya waktu itu yang saya pikir paling minus-minus saya masih bisa tahan nih pakai jaket, cuman jaket lapis ini aja kan, jaket lapis 1. Waktu itu sama sekali nggak tahan. Jadi waktu itu saya ingat saya pakai jaket down jaket itu, jaket pendek sama jaket panjang itu yang udah dilapis-lapis, pakai kaos kaki juga lapis-lapis. Itu ya sampai orang-orang pada ngeliatin mungkin aneh ya, karena mungkin ini the first time saya juga kesini dan saya juga orangnya kan nggak tahan dingin juga yang terlalu ekstrim, itu saya juga nggak tahan. Nah itu
saya jalan gitu dengan badan saya yang kecil dan saya bawa jaket itu berat banget. Tapi mau nggak mau saya harus jalan. Daripada saya harus diam, saya harus jalan. Jadi saya jalan aja, saya nyelusurin kota Oslo. Dan waktu itu juga di sini itu kalau winter kan malamnya lebih lama ya. Jadi kadang itu malam itu bisa sampai 20 jam malam, 4 jam siang. Iya. Itu juga awal-awal saya bener-bener tidur itu kayak apa ya, kayak orang tidur kebangun gitu. Udah padahal udah pagi gitu, tapi masih gelap kita. Ya masih kayak gitu. Jadi bener-bener jet lag, adaptasinya itu juga nggak gampang ya. Apalagi di sini kebetulan kan saya di Norway ini di sebuah kota kecil gitu kan. Antara perbatasan antara Norway sama UK. Jadi di sini kota yang saya tinggal ini namanya Haugesund. Mungkin bisa lihat di peta, itu kotanya keren banget, indah banget. Nah, jadi angin di sini terus dingin juga itu udah parah karena mungkin deket laut juga ya, dan itu lautnya laut lepas. Dan hari-hari itu kita itu adaptasi dengan cuaca yang benar-benar ekstrim. Yang kadang-kadang tuh kita mau pergi itu kita mikir, kecuali kita benar-benar lapar dan kita mau beli makan, itu baru saya pergi. Kalau enggak saya mending di rumah aja. Ya gitu-gitulah awal-awal itu. Tapi sekarang udah mulai bisa beradaptasi kan ya? Alhamdulillah sudah, atau masih? Iya. Semenjak saya ikut sekolah di sini. Oh, sekolah juga sekarang? Iya. Ya, semenjak saya sekolah, terus saya punya banyak teman juga di sini. Jadi mau nggak mau, saya adaptasi tuh dengan cepat. Karena apa? Karena saya ada temannya mereka gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak sendirian ngerasain ini. Jadi ya, alhamdulillah lah, akhirnya saya cepat adaptasi. Mungkin karena faktor saya juga orang yang suka bergaul, saya juga orang yang suka cari hal-hal yang baru, ya gitu-gitulah. Kalau Mbak, tempat wisata yang di sana yang sudah pernah dikunjungi apa Mbak? Sudah sempat kemana-mana gitu? Kalau di sini kebetulan karena kemarin kita itu sempat planning untuk tur Eropa, pas kebetulan lagi ada corona, jadi kita stop. Jadi kita kelilingnya di Norway aja. Salah satu tempat main ski kayak gitu, itu lumayan juga saya suka, dan itu biasanya juga banyak juga orang-orang dari luar negara yang itu juga gitu. Sebetulnya sih kalau untuk saya traveling di Norway ini, mungkin karena Haugesund ini, kota ini adalah salah satu kota tujuan wisata juga ya. Jadi paling saya travelingnya cuma sekitaran kota ini aja sih. Sementara seperti itu sebelum kita open border untuk kita bisa keluar Eropa. Ya. Mbak Feni, kan Mbak Feni sekarang udah tinggal di sana hampir 1 tahun, terus lama juga di Indonesia dari kan. Kalau menurut Mbak Feni, pendapat Mbak Feni ya, Indonesia itu indah nggak sih Mbak? Indah banget. Kadang-kadang kangen sama Indonesia. Indonesia itu indah banget, beneran indah banget. Alamnya indah banget. Dan pernah dong nih, saya cerita ya, saya pernah ketemu orang-orang yang mereka juga wisatawan dari luar Norway yang dia jalan di sini. Kan di sini kan juga deket dermaga, di mana dermaga itu biasanya suka disindahin kapal-kapal pesiar ya. Nah, kebetulan sekolah saya itu dekat sama dermaga gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya lagi makan siang terus ketemu para wisatawan tuh biasanya kalau yang mereka bisa bahasa Inggris dan mereka itu mau diajak bicara, biasanya tuh mereka nyapa. Dan mereka tuh biasanya suka tanya-tanya gitu, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Sometimes mereka nggak paham Indonesia itu di mana. Tapi waktu saya bilang pernah ke Bali, mereka langsung tahu, oh Bali, iya. Bali itu paling indah di dunia, kata dia gitu. Itu ya, saya benar-benar saya tersanjung lah ya, secara gitu kan, di orang Indonesia dan Bali itu di Indonesia gitu. Ya, di
di mata dunia itu sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara yang fantastis ya. Mm-mm. Semua ada di Indonesia. Mm-mm. Semuanya ada. Saya sih merasa orang Indonesia itu adalah orang yang benar-benar hebat. Kenapa? Karena mereka tuh tinggal di suatu negara yang benar-benar hebat. Semuanya ada, sumber daya manusianya juga oke, sumber alamnya juga oke, pariwisata Pariwisata. pariwisatanya juga oke. Mm-mm. Semuanya oke lah Indonesia itu. Kalau Mbak, dari sisi makanan Mbak, di sana sulit Mbak, susah atau enggak? Kalau makanan, ini makanannya apa nih? Makanan yang biasa kita makan Iya, atau yang dikonsumsi apa itu, kalau untuk lidah-lidah orang Indonesia kan gimana untuk anunya Mbak? ya kalau untuk makanan eh Norwegia ini makanannya kalau kita compare ya, Ya, kalau saya compare pribadi nih ya, ya. sama Indonesia nih, makanannya tuh lebih oke makanan, lebih oke. Dan di sini itu kalau yang namanya makanan Asia itu, kalau semua makan Asia terus masuk di resto gitu ya, itu pasti harganya lebih mahal daripada makanan Eropa. Ya, 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 ya. Emang luar biasa ya. Mbak, berapa banyak sih Mbak orang Indonesia yang ada di sana? Mungkin di dekatnya Mbak Feni atau itu berapa banyak? Kalau yang di dekat saya ini kurang lebihnya tuh, kemarin terakhir kali saya sempat nongkrong lah ya sama teman-teman yang dari Indo. Itu kurang lebihnya ada 20 orang. Bisa bisa lebih, bisa kurang. Itu kalau yang di kota ini. Banyak lagi kayak di Oslo, ada lagi kayak di Stavanger dan itu lebih banyak. Kalau di sini tuh nggak begitu banyak, soalnya di sini cuma kota kecil yang mereka itu paling ke sini kalau nggak kerja atau enggak mereka merit dengan orang sini. Itu juga ada beberapa orang kita yang seperti itu. Jadi nggak begitu banyak juga sih. Ya, ya, ya. Iya ya, Norwegia itu kan negara yang waduh diantah berantas. saya terus Iya, tahu berapa? Iya, saya terus terang dengar Mbak Feni kasih kabar saya di Norwegia Pak. Woi, saya kaget serius ini. Oh, iya ternyata. Mbak, Ya. harapannya Mbak Feni untuk Indonesia apa Mbak kira-kira? Harapan saya itu untuk Indonesia, di setiap doa saya, Indonesia cepat pulih dari corona, itu yang pertama. Segera pulih, industri pariwisata segera bangkit, karena saya juga background-nya pariwisata ya, dan saya selalu ikutin lah yang namanya pariwisata, baik dari perhotelan, pariwisata, dan lain sebagainya, dan kabar-kabar dari Indonesia. Doa saya itu yang utama adalah Indonesia segera bangkit dari corona, dan semua aspek-aspek industri segera pulih. Itu doa saya yang paling utama. Yang lain-lain mungkin doa saya semoga Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata di dunia Amin. dan semua orang Indonesia bisa hidup berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mbak Beni, tidak terasa kita harus mengakhiri nih obrolan kita. Mbak Beni. Ya udah kelar aja ya. Pokoknya enggak. Padahal masih kangen loh. Lah iya, makanya itu. Nanti suatu saat kita cari topik lagi yang baru. Oh iya, saya baru teringat ini. Mbak, ada nggak sih Mbak kemungkinan misalkan apa Kak semacam, apalagi kalau kita bicara masalah globalisasi selama seperti saat ini ya, karena kayak jarak waktu itu kan kemungkinan sudah terkikis oleh itu semua ya dengan globalisasi teknologi lah. Memungkinkan nggak Mbak misalkan ada produk-produk Indonesia untuk bisa terjual di Norwegia atau mungkin produk Norwegia yang sangat memungkinkan tidak Mbak itu Mbak kalau menurut Mbak Feni? Sangat sangat amat memungkinkan kalau menurut saya. Sangat amat memungkinkan. Karena di sini itu kalau saya rasa ya, pasar Asia itu sekarang lagi bener-bener bagus. Ada beberapa barang-barang dari Asia yang itu tuh sudah apa ya? Sudah sampai di sini dan itu sudah punya brand sendiri. Jadi mungkin di Indonesia itu barang nggak ada apa-apanya, tapi di sini itu barang benar-benar sudah wow banget. Itu yang saya lihat di sini. Makanya mungkin kalau untuk industri-industri kecil ya, kalau umpamanya
kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Industri dan Pariwisata di sini. Mungkin produk-produk Indonesia bisa kita kembangkan di Norwegia. Kalau menurut Mbak Feni nggak kalah kok ya produk kita ya, kalau di Ya, luar negeri. produk kita. Iya. Dan ada beberapa produk yang mungkin sudah terkenal ya, kenamaan, dan dia mungkin udah mendunia. Dan itu ada beberapa juga yang made in Indonesia. Dan saya biasanya kalau saya beli baju atau beli apa, saya biasanya akan selektif sama produk itu made in mana sih. Kalau semuanya dia made in Indonesia, saya akan ambil produk itu. Karena saya bangga, karena saya juga orang Indonesia ya. Jadi saya bangga pakai produk saya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Feni atas waktunya. Mohon maaf ini ganggu ini. Di sini sudah mau udah adzan Isya ini di sini. Udah iya. Di sini masih terang benderang. Berarti perbedaan jam hampir 4-5 jam ya? 5-6 jam, Oh, Pak. 5-6 jam. Wah. Ya. Luar biasa sekali, Mbak. Nanti suatu saat saya sambung lagi ya, Mbak. Kalau Pasti. ada cerita-cerita baru tentang Norwegia, nanti coba kita sambung lagi. Mbak Feni, terima kasih atas waktunya. Salam untuk suami tercinta. Insya Allah nanti disampaikan. Ya Mbak, sukses selalu ya Mbak, sukses selalu. Dan yang paling penting adalah tetap cinta Indonesia. Pasti. Ya. Oke Mbak Feni, terima kasih atas waktunya. Oke, makasih Bapak. Sobat Sky Studio, demikianlah bincang-bincang saya dengan sobat saya Mbak Feni Nurika. Saya kenal beliau ini, saya ingat 2012-2013 waktu saya bawa tamu di salah satu hotel di Surabaya. Beliau yang bantu saya. Sekian lama kita tidak bertemu. Ternyata beliau ikut suaminya merantau di Norwegia. Ini salah satu negeri impian saya juga, Norwegia ini, negeri yang sangat indah sekali. Ya, semoga sekali lagi untuk Mbak Feni, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.